3, 2, 1. Oke. Sekarang ini karena udah mulai syuting sih kebetulan aku sebulan ini, jadi palingan kalau paling untuk syuting aja sih udah mulai syuting TV lagi. Syuting TV lebih sering antagonis apa protagonis? Lebih sering belakangan ini lebih sering dapat protagonis sih. Tapi beberapa kali juga sempat dapat antagonis. Untuk Lebih nyaman yang mana? Antagonis apa? Lebih nyaman mana? Sebenarnya dua-duanya sama-sama ada challenging-nya sendiri ya. Kadang kalau misalnya protagonis kan mungkin harus nangis, tapi kalau misalnya antagonis mungkin marah-marah kan juga nggak gampang. Jadi menurut aku dua-duanya ada challenging masing-masing sih. ada kesulitan tersendiri nggak sih memerankan antagonis untuk kamu sendiri? Kalau ya itu pasti kalau menurut aku kalau misalnya antagonis kan mungkin marah atau liciknya itu kan kadang-kadang nggak semua orang mimiknya itu bisa dapet kayak gitu. Tapi kalau itu menurut aku bisa dapat challenging sendiri karena aku bukan tipikal orang yang kayak mungkin kan aslinya kan kita nggak seperti itu. Jadi itu gimana caranya membawa peran bisa biar kita tuh yang nggak antagonis. Tapi kalau misal protagonis juga nangis untuk bisa keluarin air mata itu kan menurut aku juga apa namanya susah ya, maksudnya nggak gampang. Kalau jadi protagonis pernah diapain ya? Maksudnya sering dicakar gitu, dia kan ada yang netizen baper gitu sama peran kakak. Iya, palingan lebih sering kalau misal protagonis kan misalnya adegan tarik-tarik atau misalnya ketemu tiang atau ketemu dinding atau misalnya nangis ngeglosor ke bawah gitu-gitu aja sih paling. Kalau nangis Pernah diapain sama netizen tadi berarti mungkin dimaki-maki di sosial media gitu saking perannya kamu tuh menjiwai gitu kan Iya. banyak yang seperti itu. Itu sih paling biasanya kalau karena belakangan ini lebih seringnya protagonis sama nangis-nangis yang cenderung tersakiti, jadi lebih seringnya kalau misalnya di DM di Instagram atau misalnya di ketemu langsung biasanya kakak yang nangis-nangis itu ya kak, udah kakak sama saya aja kak, saya nggak bakal nyakitin kita, saya nggak bakal bikin kakak nangis gitu, atau pokoknya kak perannya jangan yang ini dulu nangis mulu dong kak gitu, sekali-sekali yang seneng atau misalnya yang ngelawan dikit tuh dong kak, jangan diem aja kalau misalnya didorong gitu, paling responnya kayak gitu sih. Untuk cara kamu membangun chemistry di setiap peran gimana? Cara membangun chemistry yang pasti kalau aku kenalan dulu, karena kalau di sini kan aku lagi seringnya FTV. Kalau FTV itu kan biasanya satu judul pemainnya beda, terus next judul pemainnya beda lagi. Jadi gimana caranya aku pinter-pinter kenalan, mengakrabkan diri sama lawan main aku. Syukur-syukur kalau misalnya memang udah kenal sebelumnya, jadi bangun chemistry-nya lebih gampang kan. Tapi kalau misalnya memang baru pertama kali, mungkin di luar take kita bisa ngobrol atau mungkin misalnya baca skenario reading dulu sebelumnya, terus apa namanya mungkin ada masukan apa gimana segala macam, ini adegan ini enaknya gimana ya, kalau menurut gue kayak terlalu ini dia terlalu ini gitu, jadi bisa diomongin kayaknya lebih enak gitu. Apa? Oh biasanya syutingnya 3 hari, syutingnya 3 hari, satu judul itu 3 hari. Kan kita beda cerita tuh. Iya. Udah nggak sih kayak membedakan peran sama karakter lain? Iya itu dia, karena walaupun basicnya itu protagonis mostly judulnya, tapi kayak tetap aja konfliknya kan beda-beda. Jadi di sini challenge juga buat aku untuk kayak oke, biar nggak terlalu monoton gue solo protagonis. Mungkin di peran ini gue bisa kasih kesempatan untuk kayak sedikit nggak terlalu mengalah gitu, atau mungkin di peran yang ini gue konfliknya lebih ke mertua nih, jadi gue mungkin sikapnya bisa lebih seperti ini gitu sih, tergantung di judul ceritanya itu juga sih, itu yang gue beda. Kalau di lokasi di syuting kan lama banget waktunya, untuk menghilangkan kebosanan kejenuhan itu ngapain aja sih? Aku biasanya sukanya kalau emang udah capek banget, kalau udah hari-hari terakhir itu biasanya tidur sih. Tapi kalau misal memang baru hari pertama itu masih nggak bisa tidur, biasanya aku ngobrol sama pemain juga, atau misalnya aku suka nonton film gitu dari handphone aku. Kalau dia menjaga stamina-nya di lokasi syuting itu ngapain aja? Jaga stamina biasanya tuh kalau ya vitamin pasti harus kita konsumsi mandi vitamin, tapi menjaga stamina itu biasanya lebih gak ngerasa kalau lawan mainnya enak diajak ngobrol, kita ngobrol ngabisin waktu, lebih gak kerasa capek. Jadi itu yang paling penting sih menurut aku, chemistry di pemain-pemain. Nah kita sering Yang menantang nggak sih seperti apa? Kenapa? Peran yang menantangnya Kenapa? Coba seperti apa? Oh mau coba. Balik lagi sebenarnya kalau buat aku
peran apapun menantang, baik itu protagonis ataupun antagonis. Cuman karena aku yakin setiap peran itu pasti ada challenging-nya masing-masing, walaupun protagonis, tapi mungkin dia lebih protagonisnya tipikalnya seperti ini, yang tipikal A, kalau misalnya yang ini mungkin tipikal B. Jadi menurut aku ada challenging-nya karena emosionalnya beda-beda, konfliknya beda-beda. Nah, kita sering peranin protagonis ke bawah nggak sih ke kehidupan pribadi jadi lebih mellow gitu ya Iya, kan? kadang-kadang, apalagi kalau misalnya lagi masa period gitu, kadang-kadang kok gue jadi ikutan-ikutan, misalnya nonton film jadi gampang mewek, atau misalnya kayak peran apa segala macam jadi kayak kok jadi baper banget ya, cepet tau mungkin ke bawah syuting kemarin baru selesai syuting gitu. Biasanya kadang-kadang suka kayak gitu sih. Kalau baper sama cerita sendiri sering nggak? Sama cerita sendiri kadang-kadang ada sih beberapa peran yang kayak ih ini kayaknya gue pernah yang ngalamin deh, cuman versi beda, versi ada bikinnya dikit, ada bikinnya dikit gitu. Cuman ya itu nggak apa-apa kalau misal memang jadi bikin aku sedih juga atau bikin kita jadi lebih mendalami karakter, kan nggak apa-apa juga gitu. Jangan lupa subscribe ya.